Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa terkait dengan kuliah anatomi hemopoietik limforetikuler. Ada dua topik pertanyaan yang ingin kita jawab pada kesempatan kali ini, yaitu tentang mengapa warna cairan limfe dari berbagai organ bisa berbeda, kemudian mengapa timus dan medulla osseum rubra atau sumsum tulang merah mengalami penyusutan seiring dengan pertambahan usia. Pertanyaan lengkap mahasiswanya bisa kita tampilkan di sini dari saudara Raihan Febri Romboko. Ini menanyakan tentang warna dari cairan limfa yang bergantung pada organnya. Mengapa warna cairan limfa berbeda bergantung pada organnya? Mengapa penggambaran warna sistem limfatik berwarna hijau? Kemudian pertanyaan dari saudara Nizar Martovani, medulla osseum rubra yang berfungsi sebagai hematopoiesis akan berganti menjadi medulla osseum flava yang berisi sel-sel lemak. Apakah ada fungsi khusus dari medulla osseum flava terhadap fungsi tubuh manusia, khususnya yang berhubungan dengan sistem limfatik? Dan pertanyaan yang ketiga dari saudari Laina Soraya, timus akan lebih besar saat masa infansi atau pada masa bayi dan early childhood pada masa anak-anak, kemudian akan mengalami involusi setelah pubertas dan menjadi kecil saat dewasa. Mengapa timus membesar saat masa anak-anak dan mengalami involusi setelah pubertas? Apa yang menyebabkan hal itu? Selain itu, medulla osseum rubra yang berperan dalam hematopoiesis ada di seluruh skeleton pada saat masa fetus dan waktu lahir, dan secara bertahap akan berganti menjadi medulla osseum flava. Mengapa ada tahap pergantian itu? Apakah proses hematopoiesis pada medulla osseum rubra ini akan berkurang seiring beranjak dewasa? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita refreshing tentang sistema limfatikum. Sistema limfatikum secara garis besar terdiri atas fasa limfatika atau pembuluh limfe dan organ atau jaringan limfoid. Nah, fasa sistem limfatikum ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk transportasi atau pengangkutan zat makanan, zat nutrisi yang tidak dapat diangkut melalui kapiler darah. Zat makanan yang berukuran besar biasanya tidak bisa melewati kapiler darah. Zat makanan yang berukuran besar ini akan diangkut melalui fasa limfatika atau pembuluh limfe. Contoh zat yang diangkut melalui fasa limfatika ini adalah misalnya lipid dan kilomikron, karena kedua molekul ini berukuran besar. Kemudian sistema limfatikum juga melakukan fungsi respon imun. Ini merupakan fungsi utama dari sistema limfatikum. Kemudian berikutnya fungsi yang ketiga adalah mengalirkan kelebihan cairan interstisial. Ini adalah skema dari sistem kardiovaskuler yang pembuluh darahnya di sini diberi warna merah dan biru. Kemudian ini adalah sistema limfatikum yang diberi warna hijau. Ada hubungan erat antara sistem kardiovaskular dengan sistema limfatikum. Salah satu hubungan eratnya terjadi pada tingkat kapiler di sini. Ini adalah gambar dari kapiler sistema kardiovaskuler dan ini adalah kapiler dari sistema limfatikum.
di tingkat kapiler di sini akan terjadi perpindahan cairan interstisial yang ada di sini, yang ada di antara sel-sel jaringan. Cairan interstisialnya sebagian akan masuk ke kapiler limfatik. Jadi cairan interstisial di jaringan akan masuk ke dalam kapiler limfa. Pada saat berada di cairan di interstisial disebut dengan cairan interstisial. Begitu masuk ke kapiler limfa disebut dengan cairan limfa. Dia akan masuk ke sini. Tadi kita sebutkan bahwa sistem limfatik tadi diberi warna hijau. Mengapa diberi warna hijau? Ini sebenarnya warna hijau ini bukan warna asli dari sistem limfatik. Diberi warna hijau ini hanya untuk kesepakatan, untuk memudahkan dalam deskripsi. Jadi tidak ada tujuan khusus kenapa diberi warna hijau, hanya untuk kesepakatan, untuk memperjelas gambar, mendeskripsikan bahwa ini adalah sistem limfatik, sehingga diberi warna hijau. Nah, kalau kita kemudian melihat ke struktur dari hubungan erat antara kapiler pembuluh darah dengan kapiler limfatik, kita lihat di sini di antara kapiler darah ini terdapat kapiler limfatik. Dan kapiler limfatik ini memiliki struktur yang spesifik, yaitu memiliki katup, mini katup yang berbentuk seperti flap, berbentuk seperti penutup. Berbentuk seperti penutup ini pada sel-sel endotelnya, pada satu ujung ada jaringan konektif di sini, sedangkan pada ujung yang lain tidak ada jaringan konektif. Ini bisa kita melihat di sini. Salah satu ujung dari sel endotel dari kapiler limfatik ini ada filamen jaringan konektif yang melekat atau ditambatkan ke sel-sel jaringan di sekitarnya, sedangkan ujung sel endotel tersebut tidak memiliki filamen. Struktur seperti ini disebut dengan flap-like pulp, katup berbentuk seperti penutup. Nah, ketika di sini nanti di interstisial ini, di jaringan sini terjadi peningkatan tekanan hidrostatik dari cairan interstisial, maka cairan interstisialnya nanti akan mendorong ujung dari sel ini untuk masuk ke dalam, untuk mengarah ke dalam. Jadi akibat dorongan sini, maka celah di antara sel ini menjadi lebar atau terbentuk lubang, sehingga kemudian cairan akan masuk ke dalam kapiler limfatik. Begitu nanti tekanan di sini, tekanan di dalam kapiler limfatik ini lebih tinggi dibanding tekanan hidrostatik di sini lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan hidrostatik di jaringan sini, maka sel endotelnya akan kembali menutup, Jadi ini bersifat tutup buka di sini. Begitu di sini lebih tinggi tekanan hidrostatiknya, cairan akan mengalir ke dalam kapiler limfa. Begitu di kapiler limfanya kemudian tekanan hidrostatiknya lebih tinggi, maka di sini akan menutup sehingga cairan limfa tidak akan balik ke dalam jaringan. Kemudian karena di sini tadi selnya antar sel ini menjadi terbuka, ini menjadi lubang yang cukup besar sehingga bisa dilalui oleh sel-sel dan molekul yang berukuran besar. Sehingga kita bisa melihat di sini yang masuk ke dalam kapiler limfatik ini, yang pertama tadi adalah cairan interstisial. Jadi cairan jaringan, cairan interstisialnya masuk ke dalam kapiler limfatik membentuk kapiler limfa. Kemudian bisa juga terjadi nanti sel-sel jaringan sini juga bisa masuk ke dalam. Jadi sel-sel jaringan sini bisa masuk ke sini.
termasuk nanti sel darah putih atau leukosit bisa masuk melalui kapiler limfatik ini. Kemudian juga jangan dilupakan kalau misalnya di sini terjadi keganasan jaringan, maka keganasan sel-sel ganas tadi juga bisa nanti masuk ke dalam kapiler limfatik ini untuk mengalami metastasis, untuk mengalami penyebaran. Kemudian juga di sini ada molekul-molekul di jaringan. Nah, molekul-molekul yang berukuran besar tidak bisa masuk ke dalam kapiler pembuluh darah, sehingga molekul-molekul yang berukuran besar tadi akan masuk ke dalam kapiler limfa karena memang celah di sini berukuran lebih besar dibandingkan dengan kapiler di pembuluh darah. Akibat proses tersebut, karena struktur yang berbentuk seperti flap ini, maka cairan interstisia bersama-sama dengan molekul yang berukuran besar dan sel-sel yang terdapat di sini akan masuk ke dalam kapiler limfatik. Nah, cairan interstisia dengan makromolekul, molekul yang berukuran besar dan sel-sel yang masuk ke dalam kapiler limfatik ini akan memberikan warna tertentu pada fasa limfatika, sehingga warna dari cairan limfa di dalam fasa limfatika ini bergantung pada organ yang mengalirkan limfa, bergantung pada organ yang mengalirkan limfa di sini. Molekul apa yang masuk ke sini, kemudian sel-sel apa yang masuk ke sini, ini ikut menentukan warna dari cairan limfa. Dalam keadaan normal, kalau organ ini bersifat umum, secara umum, maka ini akan menimbulkan warna cairan limfa yang jernih, tidak berwarna dan transparan. Jadi secara umum nanti dari berbagai organ secara umum, warna cairan limfa ini akan jernih, tidak berwarna dan transparan, tidak opak. Jadi tembus cahaya. Tetapi kalau berasal dari organ pulmo, berasal dari paru, maka warna cairan limfa ini akan kehitaman. Kenapa kehitaman? Karena cairan limfa yang masuk ke sini nanti akan diikuti oleh partikel-partikel udara yang masuk melalui respirasi, yang masuk melalui pernafasan. Kita lihat sendiri bahwa organ pulmo itu, kalau pulmo yang asli di kadaver itu akan berwarna hitam karena memang pengaruh warna dari partikel-partikel udara pernafasan. Nah, partikel-partikel udara tadi karena di sini tadi berukuran besar, ini juga bisa masuk melalui kapiler limfa, melalui endotel yang tadi strukturnya ada flap di sini, berbentuk flap. Sehingga warnanya nanti berubah menjadi warna kehitaman. Kemudian kalau berasal dari intestinum tenue, dari usus halus, maka warna limfanya menjadi keruh keputihan, opak. Kalau yang umum bersifat transparan, tembus cahaya, maka yang di sini warnanya menjadi keruh, menjadi opak, keruh keputihan seperti susu. Kenapa demikian? Karena di dalam cairan limfanya mengandung makromolekul yang disebut dengan kilomikron. Kilomikron ini merupakan makromolekul yang terdiri dari lipid dan protein. Ini berukuran besar, tidak bisa diabsorpsi oleh usus melalui kapiler darah, sehingga kilomikron yang ada di usus halus ini diabsorpsi, kemudian didistribusikan melalui fasa limfatika dalam bentuk kilus atau kile. Bentuknya memang ini milky seperti susu,
sehingga warna cairan limfa yang mendrainase intestinum tenue, khususnya iunum dan ileum, maka warna cairan limfanya nanti bersifat keruh keputihan seperti susu. Kemudian kalau berasal dari hati atau lever atau hepar bagaimana? Warnanya nanti akan berubah menjadi kecoklatan. Mengapa kecoklatan? Karena memang di hati ini tempat metabolisme berbagai zat. Sehingga nanti zat-zat hasil metabolisme hati itu akan masuk juga ke dalam kapiler limfa ini sehingga menimbulkan warna yang bersifat kecoklatan. Nah, ini masing-masing warna yang unik yang mendrainase masing-masing organ. Kita ulang kembali, dari paru warnanya kehitaman, dari intestinum tenue usus halus, dari iunum dan ileum warnanya keruh keputihan seperti susu. Kalau dari hepar, dari hati, warnanya kecoklatan. Namun perlu diingat bahwa kalau sudah masuk ke dalam fasa limfatika yang berukuran besar, misalnya cisterna chyli atau ductus thoraxicus, di mana cisterna chyli dan ductus thoraxicus ini sudah menerima berbagai aliran limfa dari berbagai organ, maka warnanya nanti akan berubah menjadi jernih, tidak berwarna dan transparan. Misalnya dari cisterna chyli ini cairan limfanya sudah berupa campuran dari cairan limfa dari usus, cairan limfa dari dinding perut, ya. Demikian juga ductus thoraxicus ini menerima aliran limfa dari misalnya dari usus, dari dinding perut dan juga dari dinding dada, sehingga nanti warnanya akan berubah karena sudah bercampur dengan organ-organ yang lain sehingga warnanya akan berubah menjadi jernih, tidak berwarna dan transparan. Ya, jadi dalam keadaan normal warnanya seperti ini, masih dalam batas-batas yang normal. Ini tentunya juga akan berdampak pada keadaan yang tidak normal. Misalnya pada saat jaringan itu mengalami infeksi di sini, mengalami infeksi, pada saat itu misalnya terjadi nanah di daerah jaringan sini, maka nanah yang masuk ke sini akan menimbulkan warna yang juga nanti akan berubah. Misalnya warnanya menjadi kuning misalnya di sini. Warna menjadi kuning seperti nanah. Atau bisa juga misalnya kalau di sini terjadi perdarahan, maka di sini nanti warnanya juga akan berubah. Atau misalnya di sini terjadi keganasan, sel-sel dari sel-selnya metastasis dari keganasan tadi akan masuk ke sini, tentu juga akan berubah warna dari cairan limfa. Kemudian berikutnya kita masuk ke organ limfoid yang primer atau organ limfoid sentral atau organ limfoid generatif, yaitu timus dan medulla osseum rubra atau sumsum tulang merah. Untuk timus, pada waktu bayi, berat timus ini lumayan besar, yaitu sekitar 70 gram. 70 gram. Timus berwarna kemerahan karena mengandung banyak jaringan limfoid. Banyak mengandung jaringan limfoid dan kaya pembuluh darah sehingga berwarna kemerahan. Timus berukuran besar pada anak-anak karena timus ini ikut berperan dalam perkembangan awal sistem imun. Lebih tepatnya adalah berperan dalam perkembangan dari sistem imun adaptif. Kita ketahui bahwa sistem imun adaptif itu salah satunya diperankan oleh limfosit T. Nah, timus ikut berperan dalam pematangan limfosit T, sehingga dia juga besar ukurannya pada masa anak-anak karena terlibat dalam perkembangan imunitas adaptif. Seiring dengan pertambahan usia, maka terjadi infiltrasi sel-sel lemak menggantikan jaringan limfoid ini. Akibat infiltrasi lemak ini,
timus kemudian berubah warna menjadi kekuningan. Jadi yang semula timus berwarna kemerahan, karena sudah diinfiltrasi, disisipi oleh sel-sel lemak, maka warna lemak tadi kemudian menimbulkan perubahan warna timus menjadi kekuningan. Tetapi perlu diingat bahwa ukuran aktualnya, ukuran keseluruhannya tidak berubah, karena jaringan limfoidnya diganti dengan sel-sel lemak. Ukuran aktualnya tidak berubah. Yang mengalami involusi atau mengalami atrofi itu adalah jaringan limfoidnya. Jadi yang mengalami atrofi adalah jaringan limfoidnya, sedangkan ukuran dari timus secara keseluruhan tidak berubah. Timus mulai atrofi setelah pubertas. Mungkin ini perlu kita menyamakan persepsi. Ini jangan dimaknai bahwa pada saat pubertas terjadi atrofi. Maksud dari mulai atrofi setelah pubertas, timus itu akan tumbuh dan berkembang sampai pubertas. Nah, setelah lewat masa pubertas baru mulai mengalami atrofi. Jaringan adiposa atau jaringan lemak ini dan jaringan konektif areoler, jaringan konektif jaringan ikat longgar, mulai mengganti jaringan timus. Ukuran pada orang dewasa sangat bervariasi. Nah, ketika seseorang mencapai maturitas, mencapai kematangan, artinya ini biasanya terjadi pada ketika orang sudah mencapai dewasa, bagian fungsional yaitu bagian jaringan limfoid ini akan sangat menurun. Pada usia tua, bagian fungsionalnya dapat hanya seberat 3 gram. Jadi kita bisa membayangkan jaringan limfoidnya pada waktu bayi sekitar 70 gram. Kemudian pada saat usia tua hanya sekitar 3 gram. Jadi banyak sekali terjadi penyusutan di situ, terjadi atrofi dari jaringan limfoid. Tapi sekali lagi perlu diingat tadi bahwa ukuran aktualnya, ukuran sebenarnya dari jaringan limfoid secara keseluruhan tidak berubah, karena yang jaringan limfoidnya diganti dengan sel-sel lemak. Jadi masanya tidak terlalu banyak berubah. Yang mengalami involusi tadi, sekali lagi kita ulang bahwa ini yang mengalami involusi adalah jaringan limfoidnya di sini. Nah, karena sudah sedemikian berkurangnya atrofinya, mengecilnya dari jaringan limfoid itu, sehingga timus hampir tidak dapat teridentifikasi sebagai organ pada usia tua. Sebagian besar terdiri atas jaringan lemak. Kadang-kadang tersusun sebagai 2 struktur lemak berlobus. Nah, ini kita bisa melihat ini sebagai perbandingan. Ini adalah timus pada masa neonatus. Masa neonatus itu adalah masa pada saat lahir sampai berusia 40 hari. Ini masa neonatus. Ini adalah jaringan timusnya. Lobus kanan, lobus kiri, dan lobus piramidalis cukup besar. Kemudian ini adalah timus pada orang adolescent, pada masa remaja, pada masa pubertas, adolescent. Dan ini adalah timus pada orang dewasa. Timus berukuran paling besar pada saat pubertas. Disebutkan sini pada saat pubertas. Jadi dari kepustakannya yang lain menyebutkan bahwa timus berukuran paling besar pada saat pubertas. Pada kepustakaan yang lain menyebutkan bahwa timus yang paling besar itu pada saat masa neonatus. Mengapa terjadi perbedaan pendapat dari sumber kepustakaan tersebut? Ini bisa kita maklumi karena kalau dilihat dari ukuran yang sebenarnya, memang ukuran timus yang paling besar itu adalah pada saat pubertas. Tetapi kalau dilihat dari ukuran relatifnya artinya perbandingan besar organ ini terhadap organ yang lain,
pada masa neonatus, tentu ukuran relatifnya yang paling besar adalah pada masa neonatus. Karena kita lihat sini perbandingannya antara ini misalnya timus saja dengan paru kanan, kita lihat ya. Kita lihat ini hampir berimbang antara timus dengan paru kanan atau jantung. Beda dengan pada saat masa adolescent, pada saat remaja, meskipun ini ukurannya paling besar, tapi kalau dibandingkan dengan besar organ-organ yang lain, ukuran relatifnya masih lebih kecil dibandingkan ukuran relatif pada masa neonatus. Selanjutnya, bagian fungsional, maksud tadi jaringan limfoidnya mengalami atrofi seiring dengan pertambahan usia. Kita lihat di sini. Setelah masa dewasa, setelah selesai pubertas, jaringan limfoidnya dari timus akan diinfiltrasi oleh sel-sel lemak. Sehingga kita lihat di sini pada masa dewasa, sebagian besar dari timus terisi oleh sel-sel lemak sehingga warnanya tadi menjadi kuning. Beda dengan sini warnanya merah karena didominasi oleh jaringan limfoid, sedangkan di sini didominasi oleh jaringan lemak. Tapi perlu tadi diingat kembali bahwa ukuran keseluruhan dari timus tetap memang ada pengecilan tapi tidak terlalu kentara. Yang mengecil tadi kita ingatkan kembali bahwa jaringan limfoidnya yang hanya 3 gram. Kalau kita lihat ini, pada waktu bayi 70 gram jaringan limfoidnya, sedangkan setelah usia tua hanya 3 gram. Tetapi masih ada. Jadi meskipun didominasi oleh jaringan lemak, di sini masih ada sebagian kecil dari jaringan limfoid sebanyak 3 gram. Kemudian berikutnya, organ limfoid sentral yang kedua adalah medula osseum. Medula osseum ini terbagi atas dua, yaitu medula osseum flava, yaitu sumsum tulang yang berwarna kuning, dan medula osseum rubra, sumsum tulang yang berwarna merah. Pada masa fetus dan waktu lahir, medula osseum rubra ada di seluruh skeleton. Ada di seluruh tulang terdapat medula osseum rubra. Bahkan pada masa bayi dan waktu lahir ini, proses pembentukan sel-sel darah yang disebut dengan hemopoiesis tidak hanya dilakukan oleh medula osseum rubra, tidak hanya dilakukan oleh sumsum tulang merah, tetapi juga organ-organ yang lain seperti hati, hepar, dan lien atau limpa juga ikut berperan memproduksi sel-sel darah. Kemudian, medula osseum rubra tadi secara bertahap diganti dengan medula osseum flava dari ujung distal ke ujung proksimal. Ini juga mirip dengan timus tadi, bahwa sumsum tulang merahnya tadi kemudian diinfiltrasi oleh sel-sel lemak. Nah, karena diinfiltrasi oleh sel-sel lemak, nanti pada akhirnya akan berubah dari medula osseum rubra menjadi osseum flava yang berwarna kuning. Medula osseum flava berwarna kuning karena banyak sel lemak. Jadi ada kemiripan antara medula osseum rubra dan timus dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Kedua-duanya nanti akan mengalami involusi, akan mengalami penyusutan, mengalami atrofi, diganti oleh sel-sel lemak. Pada usia 20-25 tahun, medula ini pada saat usia sudah dianggap dewasa, medula osseum rubra hanya ada di vertebra, di tulang punggung, di sternum, tulang dada, costa, tulang iga, clavicula, tulang selangkah, scapula, tulang belikat, pelvis atau os coxae, tulang panggul, tulang kemaluan,
ossa cranii, tulang tengkorak, dan bagian pangkal atau ujung proksima dari femur, tulang paha, dan ujung proksima dari humerus, tulang lengan atas. Dan akhirnya pada usia tua, seluruh dari sumsum tulang, medula osium dari tulang-tulang tengkorak mengalami degenerasi yang disebut dengan sumsum tulang gelatin. Ini kita bisa melihat dari gambar ini pada masa anak-anak hampir seluruh tulang mengandung medula osium rubra, sumsum tulang merah. Begitu nanti sudah dewasa, sumsum tulang merahnya sebagian diganti oleh sel-sel lemak menjadi medula osium flava, sehingga yang medula osium rubranya hanya ada pada bagian-bagian tulang atau tulang-tulang yang berwarna merah ini, misalnya di skeleton, sternum, tulang iga, tulang kokse, pangkal tulang femur, ya, ujung-ujung tulang dari tulang-tulang panjang ini pada saat masa dewasa. Apa fungsi medula osium flava? Di sini yang tidak berwarna merah ini mengandung medula osium flava. Fungsinya apa? Tidak lain dan tidak bukan medula osium flava tadi karena diinfiltrasi oleh jaringan lemak. Jaringan lemak itu merupakan atau tergolong sebagai jaringan konektif, jaringan penyokong. Ada banyak jaringan penyokong, bisa jaringan ikat, bisa otot, bisa sel lemak, dan lain-lain. Nah, pada penggantian medula osium rubra ini tadi menjadi osium flava, maka itu nanti akan diisi tadi oleh sel-sel lemak. Sel-sel lemak merupakan jaringan, termasuk jaringan konektif atau penyokong. Sehingga kalau di sini sudah berganti medula osium flava, fungsinya apa? Fungsinya sebagai penyokong dari tulang yang bersangkutan. Jadi yang semula tadi di sini, misalnya di sini tadi ada medula osium rubra, maka pada saat dewasa ini sudah diganti menjadi medula osium flava yang berfungsi sebagai penyokong dari rongga sumsum tulang yang disebut dengan cavitas medularis. Jadi rongga sumsum tulang ini diisi oleh jaringan penyokong. Sifatnya adalah untuk menyokong tulang yang bersangkutan. Kenapa harus berubah seperti itu? Jawabannya yang pertama adalah karena memang itu merupakan proses dari pertumbuhan dan perkembangan. Pada saat sudah mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang sempurna, biasanya organ-organ ini akan mengalami pengurangan dalam fungsinya dan strukturnya. Jadi ini merupakan proses dari siklus pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian jangan dilupakan juga bahwa fungsinya kenapa harus berubah seperti ini menjadi medula osium flava, ini juga dalam rangka menyokong diferensiasi dari tulang supaya tulangnya lebih kuat. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya di sini semua adalah medula osium rubra. Kalau di sini kayak seperti pada masa anak-anak di sini. Kalau di sini semuanya medula osium rubra, maka tulangnya tidak akan mendapat sokongan sehingga nanti tulangnya tidak kuat. Fungsi dari jaringan konektif tadi adalah untuk menyokong sehingga supaya fungsinya sebagai tulang yang sesungguhnya akan menjadi lebih sempurna. Fungsi dari tulang ini sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk perlekatan otot, untuk menyokong tubuh supaya lebih kuat. Nah, supaya lebih kuat ya salah satunya harus diubah menjadi medula osium flava. Kalau tadi masih dalam bentuk medula osium rubra di seluruh ini, maka di seluruh tulang ini, maka tulangnya menjadi tidak kuat sehingga bisa menjadi mudah patah atau fraktur. Ya, jadi secara umum
fungsi dari medula osseum flava di sini adalah sebagai jaringan konektif dari rongga sumsum tulang, ya, sebagai rongga dari sumsum tulang. Jadi untuk lebih mendiferensiasikan atau menspesifikkan fungsi dari tulang sebagai sistem muskuloskeletal. Jadi dari satu sisi medula osseum flava ini mendukung fungsi tulang sebagai sistem muskuloskeletal. Tetapi dari sisi lain terjadi penurunan fungsi dari sistem hemopoietik limforetikuler. Nah, ini kalau kita melihat dari kurva pertumbuhan secara umum, ini dari usia, ya, usia dalam tahun, kemudian ini pertumbuhan organ dalam bentuk persentase. Kita lihat dulu, ini adalah pertumbuhan secara umum, ya, pertumbuhan secara umum polanya seperti ini. Secara umum, jadi nanti ada pertumbuhan yang secara umum ini nanti akan naik di sini. Pertumbuhan cepat di sini ada 2 kali, pertumbuhan cepat pada masa usia dini, ya, usia balita di sini. Kemudian melandai. Kemudian setelah itu pada saat pubertas akan naik kembali. Ini pola secara umum. Kemudian kalau organ reproduksi sama pola dengan pola general, pola yang umum ini. Nanti akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat pada masa pubertas, pada masa remaja. Otak bentuknya beda, bentuk pertumbuhannya. Otak itu tumbuhnya pada masa-masa awal di sini, pada masa balita, kemudian melandai. Nah, di mana kemudian dari sistem limfatikum? Kita lihat ini, yang garis putus-putus ini adalah kurva pertumbuhan dari sistema limfatikum. Bentuknya seperti ini, meningkat pada awal-awal sampai pada usia pubertas ini. Puncaknya pada masa usia pubertas. Kemudian setelah usia pubertas akan menurun. Mengapa ini tidak mengikuti pola yang begini? Ini mungkin secara genetik sudah memang dirancang seperti itu. Sistem limfatikum pada awal-awalnya akan terus tumbuh sangat cepat sampai usia pubertas. Setelah pubertas kemudian akan mengalami penurunan. Jadi puncak dari pertumbuhan sistem limfatikum memang adalah pada saat pubertas. Setelah mengalami kesempurnaan akan mengalami penurunan. Nah, kita ketahui bahwa sistem limfatikum ini fungsinya adalah sebagai sistem imun. Yang fungsi utamanya adalah sebagai bagian dari sistem imun yang bertugas untuk melindungi seluruh organ dari infeksi, dari keganasan juga, ya. Jadi sistem limfatikum ini ada 2 fungsi utama, untuk sebagai sistem kekebalan tubuh untuk mencegah dari infeksi, kemudian juga untuk menekan atau mencegah proses keganasan. Intinya adalah untuk sistem kekebalan tubuh. Nah, karena dia merupakan sistem pelindung, diibaratkan sebuah negara, dia merupakan tentaranya. Maka sistem pelindung ini harus bisa mencakup seluruh sistem tubuh. Sehingga cukup wajar di sini kemudian pada saat organ-organ ini berkembang, sistem limfatikum juga harus berkembang. Kenapa? Karena sistem limfatikum harus mengcover, harus mencakup semua organ untuk bisa melindungi tubuh kita dari ancaman infeksi, ancaman benda asing, dan ancaman dari sel-sel ganas.
Jadi cukup wajar sampai usia pubertas kemudian meningkat. Setelah itu akan terjadi penurunan. Kenapa terjadi penurunan? Alasannya tadi karena memang sudah terjadi kesempurnaan. Kemudian berikutnya nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah sistem imun. Sekedar mengulang kembali bahwa sistem imun ini terbagi menjadi dua, yaitu imunitas innate, imunitas yang sudah ada sejak lahir atau sering disebut dengan imunitas bawaan, dan imunitas adaptif, imunitas yang beradaptasi atau imunitas yang didapat, imunitas yang terbentuk setelah ada pajanan antigen. Imunitas innate terdiri atas barier epitelial, sel mas, sel fagosit, sel dendritik, sel natural killer, dan sel limfoid innate dan komplement. Sedangkan imunitas adaptif diperankan oleh limfosit B dan limfosit T. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem imun adaptif, yaitu thymus dan medulla osseum, maka kita akan membicarakan tentang sel-sel ini dan sel-sel ini. Membicarakan tentang thymus, maka kita akan sangat relevan berhubungan dengan limfosit T. Thymus merupakan tempat pematangan dari limfosit T. Sedangkan medulla osseum rubra atau sumsum tulang merah menjadi tempat pematangan limfosit B. Sumsum tulang merah medulla osseum rubra di samping menjadi tempat pematangan limfosit B, ia juga menjadi tempat produksi sel-sel darah, baik itu sel-sel darah merah eritrosit maupun sel-sel darah putih, sel mas, fagosit, sel dendritik, sel natural killer, dan sel limfoid innate. Nah, kalau kita melihat di sini, limfosit T dan limfosit B yang sudah matang, limfosit T yang sudah matang yang keluar dari thymus dan limfosit B yang sudah matang yang keluar dari medulla osseum rubra nanti akan berpindah tempat melalui pembuluh darah atau melalui pembuluh limfe ke organ limfoid sekunder atau organ limfoid perifer. Nah, ketika berada di organ limfoid perifer, jika limfosit T dan limfosit B ini bertemu dengan antigen, ini antigennya dalam bentuk epitop, maka limfosit T dan limfosit B yang terpajan antigen ini akan distimulus, akan dirangsang untuk mengalami perbanyakan sel yang disebut dengan proliferasi atau proses cloning, proses fotokopi. Dari satu sel akan menjadi ribuan sel. Jadi akan bertambah banyak menjadi ribuan sel yang disebut dengan proliferasi atau cloning, expansion, perbanyakan secara cloning. Selain mengalami proses proliferasi, sel yang sudah terpajan dengan antigen ini akan mengalami proses diferensiasi, penghususan atau spesifikasi dari fungsinya. Limfosit B akan menjadi sel plasma. Sel plasma ini yang akan memproduksi antibodi. Demikian juga limfosit T nanti juga akan mengalami proses diferensiasi menjadi sel T efektor. Jangan dilupakan juga bahwa masing-masing sel B, limfosit B dan sel T, limfosit T di samping nanti menjadi sel plasma dan sel T efektor, dia juga akan berubah menjadi sebagian menjadi sel memori. Jadi ada sel B memori dan ada sel T memori. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah organ limfoid sentral atau organ limfoid generatif, yaitu medulla osseum rubra dan thymus. Sedangkan di sini adalah organ limfoid perifer atau organ limfoid sekunder. Contohnya di sini adalah nudi limfatisi, limpa atau lien, dan mat. Sini. Organ limfoid sentral dan organ limfoid perifer ini dihubungkan oleh pembuluh darah dan pembuluh limfe.
Nah, kita fokus ke imunitas adaptif tadi terkait dengan limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T yang belum matang ini diproduksi di medula osseum rubra. Setelah diproduksi, kemudian limfosit ini terbagi menjadi dua. Ada garis keturunan limfosit B, ada garis keturunan limfosit T. Garis keturunan limfosit B akan tetap berada di medula osseum rubra untuk mengalami proses pematangan. Sedangkan limfosit T akan mengalami proses pematangan atau diangkut ke timus untuk mengalami proses pematangan. Jadi kita ingatkan kembali bahwa limfosit T ini dimatangkan di timus, sedangkan limfosit B dimatangkan di medula osseum rubra. Namun demikian, limfosit B setelah keluar dari sub-sub tulang ini masih berbentuk limfosit yang imatur, yang belum matang. Dia baru disempurnakan pematangannya di organ limfoid sekunder di sini. Sedangkan yang limfosit T yang sudah masuk ke timus, ini begitu keluar dari timus sudah berbentuk limfosit T yang matang, yang matur. Nah, limfosit T yang matur di sini masih bersifat naib. Jadi sering disebut dengan limfosit T naib. Naib di sini maksudnya ini belum pernah terpajan dengan antigen. Demikian juga yang di sini limfosit B yang imatur ini juga belum terpajan dengan antigen dan tadi dimatangkan di organ limfoid sekunder. Setelah matang maka dia akan berbentuk menjadi limfosit B naib. Ini juga setelah matang menjadi limfosit T naib. Limfosit T naib ini belum bisa menjadi aktif dengan antigen yang masuk. Dia harus belajar dulu, dia harus sekolah dulu. Dia harus diaktifkan di organ limfoid perifer. Nah, begitu limfosit T naib ini yang belum pernah terpajan dengan antigen, begitu nanti dia terpajan dengan antigen di organ limfoid sekunder, maka limfosit T naib dan limfosit B naib tadi akan mengalami proses proliferasi tadi. Akan bertambah banyaknya dari satu menjadi ribuan sel. Dan juga akan mengalami proses diferensiasi. Limfosit B nanti akan mengalami proses diferensiasi menjadi sel plasma dan sel B memori. Sedangkan limfosit T yang sudah terpajan dengan antigen sini akan mengalami proses diferensiasi menjadi sel yang sel efektor, menjadi sel T helper atau sel T CD4, kemudian sebagian menjadi sel T sitotoksik, sel T CDH atau CTL sitotoksik limfosit, atau menjadi sel T regulatory, atau juga menjadi sel T memory, sel T memory. Sedangkan sel T helper nanti bisa menjadi sel T helper 1, menjadi sel T helper 2, dan menjadi sel T helper 17. Ini merupakan sel T efektor yang sudah terpajan dengan antigen. Sudah terpajan dengan antigen. Inilah yang nanti akan berfungsi untuk melaksanakan imunitas seluler dari imunitas adaptif. Sedangkan sel plasma dan sel B memori akan melaksanakan imunitas adaptif yang sifatnya humoral. Nah, kenapa tadi kemudian setelah pubertas akan terjadi proses involusi, atau setelah selesai masa usia pubertas akan terjadi involusi, mulai terjadi proses involusi? Ini tidak lain dan tidak bukan tadi karena memang proses pertumbuhan dan perkembangan dari
sistema limfatikum. Dan yang kedua, alasan yang kedua logikanya adalah setelah bayi itu lahir sampai kemudian masa pubertas, maka selama itulah kemudian sel B dan sel T ini akan mengalami proses yang ada seperti ini. Demikian juga sel B akan menjadi sel plasma dan sel memori. Dan sifat dari sel ini dia akan sangat bersifat kayak seperti gembok dan anak kunci. Satu sel nanti dia dispesifikkan untuk satu antigen. Jadi mulai dari masa bayi baru lahir sampai dengan usia pubertas itu akan sangat banyak sudah terdapat sel T memori yang masing-masing sel ini sangat spesifik dia. Ada misalnya untuk bakteri, ada untuk virus, ada untuk jamur, dan lain-lain. Jadi sudah akan banyak sekali istilah dari imunologi itu disebut dengan repertoire. Repertoire itu kayak semacam sudah stoknya itu, bahwa selnya ini sudah banyak sekali sudah terdapat di situ. Sehingga dalam proses perkembangan sistem imun ini, dalam tanda kutip, bahwa sel-selnya sudah dianggap cukup sekolah di sini untuk nanti mengenali berbagai antigen yang masuk ke tubuh kita mulai dari bayi baru lahir sampai dengan usia pubertas. Itu sudah dianggap cukup. Tanda cukupnya diberi tanda kutip, tanda cukup yang sifatnya relatif. Sehingga setelah usia pubertas selesai, maka kemudian organ-organ ini sudah tidak diperlukan secara maksimal untuk nanti menghasilkan sel B efektor dan sel T efektor yang spesifik untuk antigen-antigen tertentu. Ada penuaan dari sistema limfatikum. Sesuai dengan pertambahan usia, manusia lanjut usia lebih peka terhadap semua jenis infeksi dan malignansi keganasan. Pada usia tua ini respon terhadap vaksin menurun. Kemudian pada usia tua cenderung memproduksi autoantibody yang lebih banyak. Jadi akan usia-usia yang tua ini akan mudah terjadi penyakit autoimun. Kenapa terjadi penurunan fungsi sistem imun? Jadi yang ini ya, lebih peka terhadap jenis infeksi dan lebih peka terhadap keganasan, ini karena akibat dari penurunan fungsi sistem imun. Kemudian juga respon terhadap vaksin menurun, ini juga karena penurunan fungsi sistem imun. Penyebabnya kenapa? Ini karena terjadi penurunan jumlah dan fungsi sel T akibat atrofi timus atau penurunan produksi hormon dari timus. Nah, kalau kita kembali ke sini ke sel T ini, kalau pada saat usia dewasa tadi sudah terjadi penurunan fungsi dari timus, maka ini tentunya juga akan mengalami penurunan fungsi. Nah, kalau sel T helper menurun, kita ketahui bahwa sel T helper sesuai namanya dia ada sel T yang membantu semua sel-sel imun yang lain untuk melaksanakan fungsinya. Sehingga kalau sel T ini menurun, maka sel-sel yang lain fungsinya juga akan menurun. Limfosit B akan menurun karena untuk bisa menghasilkan antibody, maka ini harus distimulus oleh sel T helper. Demikian juga sel-sel leukosit yang lain, tadi misalnya sel mas, makrofag, granulosit, kemudian sel natural killer, sel limfoid innate. Kalau ini menurun, maka sel-sel imun yang lain juga akan menurun. Karena inilah yang nanti memicu atau merangsang sel-sel yang lain untuk meningkatkan fungsinya. Kemudian kalau sel T sitotoksik ini yang juga menurun, maka ini juga
akan menurunkan fungsi sistem imunitas kita. Kita ketahui bahwa sel T toksik ini nanti berperan untuk membunuh sel-sel yang dianggap asing. Sel-sel yang non-seleb ini akan membunuh di sana. Kemudian sel T regulatory ini yang berfungsi untuk menekan respon sel-sel imun. Jadi kalau ini misalnya menurun sel T regulatorinya, maka akan mudah terjadi proses autoimun atau autoantibody karena sel imun akan terbentuk secara berlebihan. Jadi yang namanya imunitas ini kayak seperti gembok dan anak kunci. Kalau berlebihan menimbulkan hipersensitivitas dan autoimun, kalau kurang nanti akan menurunkan kekebalan tubuh. Kemudian sel T memory. Nah, sel T memory ini adalah sel-sel yang sifatnya dia untuk mengingat antigen, dan ini kalau terjadi rangsangan ulang terhadap antigen yang sama, responnya nanti akan cepat. Jadi akibat penurunan jumlah sel T dan fungsi sel T inilah kemudian akan menimbulkan penurunan fungsi sistem imun, termasuk nanti sel B akan menjadi tidak atau kurang responsif karena pembentukan antibodi ini harus dibantu oleh sel T helper. Kadar antibodi tidak meningkat secara cepat ketika divaksinasi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Adik mahasiswa bisa membaca lebih lanjut kepustakaan yang kita tampilkan di sini. Mudah-mudahan penjelasan video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan mahasiswa yang telah diajukan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.